Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing, yaitu kiriman dari salah satu sahabat subscriber sekaligus sesama teman teknisi teman-teman. Kita akan coba untuk membongkar dulu di bagian ini karena paketannya ini terdapat ada beberapa handphone. Kita akan coba untuk cek terlebih dahulu untuk isi di dalam paketannya. Oke, ini ada beberapa handphone teman-teman. Sengaja saya coba untuk ikut merekam agar tidak ada salah paham untuk isi dari paket yang sudah dikirim beliau. Ini ada beberapa handphone, mungkin lebih dari 5 unit ya teman-teman. Ada beberapa handphone dan juga ada beberapa kerusakannya sendiri. Oke, saya coba untuk buka satu persatu untuk kondisi handphonenya. Alhamdulillah untuk kondisi handphonenya tidak ada yang pecah teman-teman, jadi selamat sampai tujuan. Dan ini ada keterangan beberapa kerusakan handphonenya sesuai tipe seri dan sesuai kerusakannya. Oke, ada 6 unit dan ada 2 unit yang ada di luar kotak dari paketannya. Dan di bagian ini itu adalah Vivo Y95 yang akan saya coba untuk kerjakan dulu. Ini handphone habis nyebur ke sungai alias kena air ya teman-teman, kemasukan air, dan sudah dipasang LCD yang baru, namun LCD-nya tidak bisa tampil gambar ataupun tidak bisa menyala. Saya coba untuk nyalakan, tidak ada respon sama sekali. Kita coba untuk koneksikan menggunakan charger. Karena ini terdapat solasi di bagian lubang chargernya, saya potong saja untuk solasinya dan saya koneksikan menggunakan charger. Tidak ada respon untuk menyala teman-teman. Kita coba untuk lepas karetnya karena habis diganti LCD yang baru. Kita langsung saja untuk membongkar, yaitu untuk mengecek kondisi dalamnya. Oke, kita lepas dulu. Untuk di bagian ini ada penutup soket fleksibel dan kita lepas finger pinnya, kita lepas baterainya, dan kita koreksi di bagian fleksibel LCD dan juga soket konektor LCD yang ada di bagian mesin. Oke, perhatikan di bagian ini. Setelah saya koreksi, saya coba untuk kasih center agar terlihat jelas di bagian pin kaki konektor yang ada di bagian PCB mesin. Di bagian pojok bawah kiri itu terdapat korosi ya teman-teman. Ada beberapa kaki yang terdapat korosi karena handphone ini habis kemasukan air. Otomatis kita harus cek terlebih dahulu karena tertulis ada kerusakan, ada beberapa kerusakan, yaitu ada short sedikit atau konslet. Setelah saya koreksi menggunakan alat multi, ternyata benar terdapat konslet sedikit ya teman-teman. Jadi untuk konslet meskipun sedikit itu bisa menyebabkan boros pada baterai. Oke, sekarang kita coba untuk koreksi lebih dalam dan terlihat jelas ada beberapa korosi di bagian mesin teman-teman. Kita coba lepas di bagian kameranya dan kita cek konektornya ada terdapat korosi atau tidak. Oke, ada beberapa korosi di bagian dalam mesin ya teman-teman, khususnya kalau kondisi kaleng mesin itu terdapat lubang, besar kemungkinan itu kemasukan air di dalam kalengnya. Di bagian bawah ini sengaja saya bongkar juga untuk mengecek di bagian soket konektornya atau papan chargernya terdapat korosi. Saya coba untuk bersihkan dulu dan di bagian ini kita coba untuk membuka kalengnya. Untuk membuka kaleng tetap harus hati-hati kalau kalian menggunakan teknik seperti ini, yaitu tanpa menggunakan blower teman-teman. Biasanya saya menggunakan jalan untuk mempermudah pembongkaran kaleng itu menggunakan karter duru. Kita potong di bagian siku-siku pada kaleng
dan harus hati-hati. Perhatikan dulu di bagian PCB, apabila PCB itu terdapat ada bagian jalur komponen, harus extra hati-hati agar jalurnya tidak terputus. Oke, kita buka kalengnya dulu untuk mengetahui di bagian dalam kaleng jika terdapat korosi kita bersihkan semuanya teman-teman, agar tidak terjadi konslet atau short pada sebuah komponen yang ada di bagian dalam mesin. Karena handphone kalau apabila kemasukan air itu otomatis air akan merambat ke semua area mesin teman-teman, terutama di dalam kaleng. Apabila kaleng tidak kita bongkar, otomatis terdapat jamur atau korosi yang tidak kelihatan. Di bagian ini saya coba untuk koreksi lagi di bagian pin kaki konektor PCB yang ada di bagian konektor mesin, yaitu di bagian konektor LCD nya terdapat ada bagian jalur yang terputus. Kita coba untuk lepas kaleng di bagian area RF atau di bagian area sinyal. Oke, kenapa saya bongkar, yaitu untuk mengetahui di bagian area dalam komponen mesin itu jika terdapat korosi, saya coba untuk bersihkan semua areanya agar tidak terdapat konslet lagi teman-teman. Oke, untuk di bagian ini saya sengaja untuk melapisi atau melindungi mesin di bagian bawah, karena saya mengerjakan di bagian konektor LCD yang ada di bagian PCB. Ini sengaja saya blower dari bawah, dan di bagian bawah mesin sudah saya kasih pengaman yaitu solasi anti panas untuk menghindari resiko, karena di bagian bawah itu ada komponen yang penting seperti IC power ataupun IC MMC ya teman-teman. Setelah saya replace ulang atau rehot ulang untuk merekatkan atau memperkuat di bagian kaki konektornya, jika kaki konektor sudah presisi dan tidak ada korosi lagi, setelah kita rehot menggunakan blower, kita coba untuk kerik dulu atau kita kasih jalan seperti ini. Kita potong sedikit saja yang sesuai pin kaki yang terputus. Perhatikan di bagian ini adalah jalur pada konektor LCD yang jalurnya putus ya teman-teman. Terdapat jalur LED A yang terputus. Di bagian ini kita buka kalengnya, karena di bagian dalam kaleng ini adalah bagian jalur area IC lampu ataupun jalur pada konektor LCD nya teman-teman. Kita potong sesuai yang kita butuhkan saja, nggak usah terlalu kita bongkar total. Kita cukup membuka di bagian area yang cukup hanya yang akan kita kerjakan saja, yaitu di bagian jalur yang terputus. Oke, di bagian ini kita coba untuk menggunakan teknik jumper, yaitu untuk menggabungkan atau menyambungkan jalur yang terputus. Setelah kita kasih jalan untuk di bagian konektor sudah kita kerik, yaitu untuk kita solder di bagian pin kaki yang terputus. Oke, perhatikan ini saya menggunakan tenol cair ya teman-teman, dan juga menggunakan flux sedikit. Oke, jika sudah kita kasih tenol sedikit, kita gunakan kawat jumper atau kawat tembaga yang kecil, yaitu untuk kita gunakan sebagai penghubung atau untuk menyambungkan jalur yang terputus. Jika ada sisa sedikit kita potong agar tidak mengganggu saat nanti proses pemasangan LCD. Oke, kita bersihkan dulu. Kita bisa menggunakan pembersih cairan seperti Pertamax ataupun cairan seperti yang lainnya agar tidak bikin kotor di bagian dalam konektor LCD nya. Oke, di bagian ini kita presisikan dulu untuk kawat atau kabel jumpernya ini sesuai yang akan kita sambungkan. Jadi kita gunakan kawat secukupnya saja, hanya sebagian yang ada di bagian jalur yang terputus saja. Di bagian ini kita akan sambungkan ke komponen atau jalur yang terputus tadi. Oke, selanjutnya kita sambungkan untuk kawatnya ke bagian komponen.
Jadi untuk titik komponennya jangan sampai salah untuk kita sambungkan ya teman-teman, agar tidak terjadi konsleted ataupun konslet. Dan kita presisikan kawatnya jangan sampai terkena ground pada kaleng ataupun terkena komponen yang lainnya. Usahakan kita presisikan sepresisi mungkin agar tidak mengganggu dan juga mempermudah untuk kita saat proses yaitu mengerjakan. Di bagian ini kita lindungi, di bagian kawatnya kita lindungi menggunakan cairan PCB ya teman-teman. Ini adalah cairan PCB. Kita tunggu lemnya hingga kering. Oke, kita kasih cairannya secukupnya saja, jangan sampai masuk ke dalam bagian konektor LCD ya teman-teman. Oke, setelah lemnya kering seperti inilah hasilnya. Kita koreksi dulu apakah penyambungannya sudah benar atau tidak. Jadi kita harus koreksi terlebih dahulu sebelum kita lanjut untuk proses pengetesan menggunakan LCD. Karena apabila kalian salah jalur ataupun salah menghubungkan jalur yang terputus, nanti bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti konslet ataupun short. Oke, di bagian ini sudah selesai untuk pengerjaannya. Kita coba untuk pasang soket konektor fleksibel LCD nya. Oke, selanjutnya kita siapkan baterai dan kita akan tes LCD nya menyala atau tidak teman-teman, karena gambarnya pun tidak tampil dan lampu LCD nya pun tidak tampil. Kita koneksikan menggunakan charger dulu, dan alhamdulillah terlihat jelas sudah keluar logo petir ya teman-teman. Maaf untuk suara saya sedikit masih serak karena belum sembuh total, karena habis drop teman-teman, badannya sedikit kurang sehat. Oke, saya coba untuk nyalakan dulu infonya, dan alhamdulillah untuk infonya sudah menyala karena sudah kita sambungkan atau sudah kita kerjakan jalur yang terputus di bagian soket konektor LCD nya. Oke, sekarang untuk di bagian ini kita tes karena LCD ini LCD yang baru dan belum dites sama sekali. Jadi setelah handphone itu dipasang LCD, karena LCD-nya itu tidak tampil yang disebabkan oleh banyak korosi dan juga jalur yang terputus di bagian mesin. Di bagian ini sengaja saya coba untuk atur kontras LCD-nya bisa berfungsi dengan normal, bisa diredupkan dan bisa dicerahkan untuk kontras LCD-nya teman-teman. Untuk memastikan hasil pengerjaannya sukses atau tidak, kita harus koreksi lebih detail dulu dengan menggunakan LCD yang baru ini, sekaligus kita tes LCD ataupun kualitas LCD ini. Oke, kita tes untuk touchscreen-nya, alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal dan kontras LCD-nya pun bisa berfungsi dengan normal. Dan LCD-nya pun tidak ada yang kotor ya teman-teman. Kita coba untuk atur dulu menggunakan wallpaper yang sedikit lumayan cerah. Oke, ini adalah hasilnya. Setelah kita ganti wallpaper yang sedikit lebih cerah, alhamdulillah LCD-nya bisa tampil dengan maksimal. Jadi alhamdulillah untuk proses pengerjaan, yaitu pengerjaan jalur LCD pada handphone Vivo Y95 ataupun Vivo Y91 ataupun Vivo Y93, itu hampir sama ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses untuk mengerjakan yaitu Vivo Y95 yang kemasukan air dan no display ataupun tidak tampil gambarnya dan juga no backlight. Oke, apabila kalian bertanya apakah saat kita kerjakan seperti tadi ini bisa awet atau tahan lama atau tidak, kita buktikan saja teman-teman. Kita akan coba membuktikan apakah dengan teknik mengerjakan seperti ini awet atau tidak. Ini sengaja saya coba lepas kembali, yaitu di bagian fleksibel soket konektor LCD-nya. Kita coba untuk merakitnya kembali. Di bagian ini saya menggunakan solasi kuning atau solasi anti ground, yaitu untuk melindungi di bagian komponen yang di bagian kalengnya sudah saya bongkar.
Oke, setelah kita lindungi di bagian komponen mesinnya menggunakan solasi anti ground, selanjutnya kita merakitnya kembali. Di bagian ini apabila kamera itu kotor atau kemasukan debu, kita coba membersihkan di bagian lensanya dulu agar hasil kameranya bisa masih bening ataupun masih jernih teman-teman. Oke, di bagian ini sudah saya pasang kembali soket konektor LCD-nya. Alhamdulillah LCD-nya masih bisa tampil ya teman-teman. Jadi untuk teknik seperti itu jauh lebih aman teman-teman dibandingkan kita jumper atau kita sambungkan dari fleksibel LCD ke komponen atau jalur yang terputus di mesin. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan teknik jumper, yaitu di bagian konektor yang ada di bagian mesin saja, bukan di bagian fleksibel LCD-nya. Jadi apabila proses penggantian LCD mungkin apabila ini kondisi LCD-nya ini suatu saat itu pecah lagi ataupun minta diganti LCD lagi, itu jauh lebih mudah dan jauh lebih aman apabila kita sering mengganti LCD. Jadi tidak mengganggu penyambungan atau jalur yang terputus tadi yang sudah kita sambungkan. Oke, untuk pengetesan sinyal sudah keluar dual SIM 4G, dan juga untuk pengisian baterai pun bisa mengisi dengan normal ya teman-teman. Oke, untuk sinyalnya saya tes bisa berfungsi dengan nyaman sekali, dan sekarang kita coba untuk tes di bagian kamera belakang dan juga kamera depan. Oke, ini adalah hasil kamera hasil kamera belakangnya. Alhamdulillah masih bersih dan jernih meskipun HP ini habis kemasukan air ataupun nyemplung ke sungai. Alhamdulillah masih bisa berfungsi meskipun menggunakan LCD yang KW. Otomatis LCD-nya kualitas gambarnya pun tidak begitu kurang jernih atau kurang cerah ya teman-teman, karena menggunakan LCD yang KW ya hasilnya seperti ini. Yang penting untuk di bagian kamera tidak kotor, masih bisa berfungsi dengan normal dan juga bisa berfungsi semuanya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.